Semarang. Di salah satu sudut kota besar inilah sekolah kami berada. Tepatnya di kawasan Bukit Semarang Baru yang sejuk dan asri. Kampus SMA Islam Al-Azhar 16. Disinilah tempat saya mengabdikan diri untuk mengajar putra dan putri penerus bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ita Mursyidah, guru matematika di SMA Islam Al-Azhar 16 Semarang, sekaligus mahasiswa PP dan Jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran sebagai syarat untuk uji kinerja PPG tahun 2022. Materi yang saya sampaikan adalah tentang penerapan perbandingan trigonometri berbasis soal hot. Berikut video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas sepertinya baru saja makan, sepertinya sudah lemas ya. Oke, kita bantuin aja semangat kelas ini ya, supaya semuanya bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Semangat lagi. Pagi. Matematika. Siapa takut? Matematika. Saya suka. Yes. Oke, tepuk tangan untuk ada yang tidak masuk di kelas ini? Siapa? Aurel. Aurel nggak masuk. Lalu ada siapa lagi? Aurel, Muzaki, sama Raya. Kenapa? Sama Abdan juga. Kenapa anak berangkat? Sakit. Oh, memang di akhir-akhir ini kita masih di musim penghujan, jadi biasanya banyak penyakit yang mampir ke tubuh kita, gitu ya. Jadi ya pintar-pintarnya kita untuk menjaga diri kita ya, supaya tidak sakit. Caranya gimana? Ya berarti dengan cara istirahat yang cukup, gitu ya. Kalau malam yang masih sering game sampai tengah malam atau mungkin sampai jam 2, jam 3 baru tidur, ada nggak di kelas ini? Tidak ya, semoga tidak ada ya. Ya, jadi istirahatnya dijaga, istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang bergizi ya. Kalau bisa ditambah sama vitamin-vitamin untuk menguatkan daya tahan tubuh kita. Gitu. Lalu ditambah lagi dengan olahraga. Baik, sebelum kita mulai untuk pembelajaran kita pagi hari ini, silakan bisa dimulai dengan doa ya, karena dengan doa tersebut semoga bisa memberikan kelancaran ya pada pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas bisa Mulai kegiatan pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa mulai. Doa selesai. Nah, untuk materi kita yang kemarin ya, kita sudah belajar tentang apa nak? Ada yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari kemarin? Kita kemarin sudah belajar tentang perbandingan trigonometri. Nah, kira-kira selanjutnya sebutkan beberapa contoh yang bisa diterapkan gitu. Perbandingan trigonometri di kehidupan sehari-hari. Oke, digunakan untuk mengukur tinggi. Selain itu digunakan untuk menghitung jarak. Ya, menghitung jarak ya. Ternyata bisa menggunakan perbandingan trigonometri. Ya, kita juga pernah hidupnya ya. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa penyelesaian dari soal tersebut menggunakan perbandingan sin, cos, atau tan?
perbandingan sinus. Ada yang tahu? Pengen tahu jawaban dari Raya ya? Silahkan Raya. Ketika sisi yang diketahui itu sisi depan dan sisi Yang kedua, kapan kita menggunakan perbandingan kosinus? Ada yang tahu? Silahkan. Nak. Ketika yang diketahui dan ditanyakan adalah sisi samping dari kiri. Miring. Oke, gimana jawaban dari Danis? Apakah benar? Benar. Beri applause buat Danis. Ya. Betul sekali ya jawaban dari Danis tadi. Kapan ya kita menggunakan perbandingan tangan? Siapa yang mau jawab? Silahkan angkat tangan. Kemarin dan yang ditanyakan adalah sisi depan dan sisi miring. Oke, ketika yang diketahui adalah sisi depan dan sisi miring. Samping. Sisi samping. Oke, dirawat ya sama Alif ya. Ketika yang diketahui adalah sisi depan dan sisi samping. Bagaimana jawaban Alif? Benar? Benar. Oke, tepuk tangan buat Alif. Jadi, untuk menambah semangat kalian ya, supaya semakin semangat belajar matematika ya. Ini ada ilustrasi tentang matematika ya. Silakan bisa ditonton sebentar. Karena dianggap pelajaran yang sulit dan membosankan. Tapi sayangnya, dari mulai dulu di bangku sekolah dasar sampai lulus SMA, kita selalu ketemu sama yang namanya matematika. Lalu, kenapa matematika selalu dipelajari? Dan apakah ada seperti itu di kehidupan kita? Yang bisa kalian ambil ya dari video motivasi tersebut apa? Kita mau tanya ke Rasya ya sekarang ya. Jadi dari sudah, Alif sudah, Raya sekarang ke Rasya. Gimana kalau menurut Rasya? Di balik semua itu matematika punya banyak sekali manfaat dan salah satunya juga manfaatnya itu mendukung perkembangan zaman sampai kita berada di zaman yang sangat canggih saat ini, lalu juga mendukung peradaban sebagai juga dan meningkatkan kualitas Hari ini ya kita akan melanjutkan materi kita ya. Kemarin kita sudah belajar tentang aplikasi perbandingan trigonometri. Nah, minggu ini ya, hari ini kita akan bahas kembali, akan tetapi kalian akan kita latih ya, akan kita latih supaya berpikir kalian itu lebih maju lagi ya, yaitu dengan cara menyelesaikan soal-soal yang namanya HOTS. Apa itu HOTS? Pelajaran kita adalah menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Kemudian mampu menyelesaikan untuk tujuan pembelajarannya, mampu menyelesaikan permasalahan high order thinking skill. Nah, di sini ada yang namanya pertanyaan pemantik ya. Kalau ini sepertinya semuanya tuh kita yakin pasti bisa jawab ya. Kira-kira kalau menurut kalian, ketika kalian menemukan suatu masalah ya, kalian dapat suatu masalah, lalu bagaimana langkah yang kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ada yang mau mengungkapkan jawabannya? Silakan. Ketika kita menemukan suatu masalah ya, untuk menyelesaikannya itu gimana? Yang pertama itu memahami masalah tersebut. Betul. Yang kedua merancang ide untuk menyelesaikan masalah. Oke. Terus yang ketiga mencoba menyelesaikan masalah. Iya. Terus yang keempat mengoreksi kembali hasil penyelesaian masalah. Oke, bagus sekali jawaban dari Indonesia. Beri tepuk tangan. Kamu juga sangat baik sekali. Sekarang Indonesia juga sama ya. Jadi menurut Indonesia tadi langkah-langkah ketika kita menemukan suatu masalah ya. Yang pertama pastinya yaitu dengan memahami soal ya, memahami masalah itu dibaca terlebih dahulu. Seperti itu ya. Makanya nanti di pembelajaran ini Bu Ita akan ajak kalian untuk berdiskusi supaya masing-masing dari ide kalian itu didiskusikan, kemudian kira-kira mana yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gitu ya. Lakukan, terus pokoknya lakukan ya. Lebih. Jadi sama seperti pertemuan sebelumnya, tema belajar kita
kalian akan presentasi dan terakhir adalah evaluasi atau kesimpulan. Ya, semoga di sini kita ada suatu permainan ya. Permainannya seperti ini. Yaitu dengan cara tepuk ya untuk melatih konsentrasi kalian. Ketika Bu Ita bilang pagi, kalian tepuknya 1 kali. Ya. Kemudian ketika Bu Ita bilang siang, kalian tepuknya 2 kali. Bisa? Oke. Kemudian ketika Bu Ita bilang malam, kalian tepuknya setengah saja. Karena malam itu waktunya orang-orang istirahat. Jadi jangan sampai kita pagi-pagi, siang-siang, pagi-pagi, siang, malam. Setelah ini ya, setelah tadi Bu Ita bandingkan semangatnya kembali ya. Ini ada suatu masalah, nah ya, ada suatu masalah yang harus kalian coba selesaikan ya. Untuk masalah yang pertama, Bu Ita coba mau minta tolong dibacakan sama Adia Cuma. Silakan. Saya berdiri di sebelah barat dan Maya berdiri di sebelah timur ya. Jika jarak antara Andi dan Maya adalah 120 meter dan tinggi mereka sama yaitu 150 cm, tentukan tinggi tiang tersebut. Oke, coba kalian berpikir sebentar ya. Kira-kira ketika kalian menemukan masalah seperti itu ya, ide apa yang muncul di kepala kalian ya? Coba ada gambar. Yang namanya geometri itu pasti harus dengan gambar. Nah, trigonometri itu bagian dari geometri, jadi memang harus digambar gitu ya. Ayo dicoba dulu ya. Dicoba untuk masalah yang nomor 1. Gambarnya nanti jadinya seperti apa? Ini saya sudah betul nih gambarnya. Yang lain. Ya, gambarnya yang lain bagaimana? Kembali bisa ya. Sekarang kita lihat ke masalah yang nomor 2. Jadi ada 2 masalah ya yang akan kalian selesaikan hari ini. Yang masalah kedua, coba kita minta tolong sama Wisnu untuk membacakan masalahnya. Orang pria dengan sudut depresi A. Jika tan A sama dengan 1, bahwa truk yang diamati segera maju menuju desa Mara dan berada posisi 2. 10 menit kemudian sudut depresi dari truk adalah B dengan tan B sama dengan 5. Jika terus tidak dengan kecepatan tetap, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai desa. Sekarang ya supaya lebih mudah, ini kita mempermudah kerjaan kalian supaya nggak dipikirkan sendiri ya 2 masalah tadi. Itu masalah di rumah itu udah banyak. Sekarang ditambah 2 masalah lagi di sekolah ya. Ya. Jadi sekarang silahkan kalian selesaikan 2 masalah tersebut dengan cara berdiskusi dengan kelompok ya. Kelompoknya sudah kita tentukan, jadi nanti silakan kalian menuju ke kelompoknya masing-masing gitu. Untuk kelompok 1 nanti ada di sebelah sini nah. Ini kelompok 1. Kemudian di sini ada kelompok 2. Ini kelompok 3, kelompok 4 hanya bekerja gitu. Untuk kelompok 1 ada Rasya, kemudian Naila, Banu dan Aurel. Ya, ada semua ternyata ya. Rasya, Aurel ya, Aurel yang nggak berangkat. Rasya, Naila, Banu berarti untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 ada Arda, Danish, Hadiza dan Raffi. Coba. Kalian tuliskan dulu ya. Yang diketahui itu apa saja
Oke, ternyata ada 3 langkah gitu ya. Yang pertama harus cari jarak Andi dulu ke tiang, kemudian jarak Maya ke tiang, baru nanti kalian bisa tahu tinggi tiang tersebut. Seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah buat kesimpulan. Nah, kesimpulan dari permasalahan tersebut apa ya? Misalkan yang ditanyakan tinggi tiang, ya berarti kesimpulannya tinggi tiang adalah sekian. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tidak? Cukup jelas? Jelas. Yang menulis siapa, kemudian yang mencari tadi tinggi Maya siapa, yang mencari tinggi Andi siapa, jadi biar lebih cepat selesainya. Gambarnya mungkin digambar dulu tadi. Tasya sepertinya sudah dapat gambar ya, saya. Lalu mungkin bisa dilihat gambarnya kira-kira sama nggak dengan gambar Tasya. Nah, gambar Tasya seperti itu ya. Sama ya, oke ya, sama ternyata. Yang ingin ditanyakan ya? Belum ya? Dia ada cara kerjanya. Oh iya, cara ngerjainnya baik. Nanti sambil lihat itu ya. Itu digambar dulu. Tadi gambar dari gadisnya sama? Oh iya, gadisnya juga sama ternyata gambarnya. Sama kayak gambar Ganis ya. Nah, di situ ada yang namanya siapa? Maya dan Andi. Ya, betul. Jangan sampai kebalik untuk sudutnya loh. Sudut pandang Andi sama Mayanya jangan kebalik ya. Oke. Ya. Ya, betul. Ya. Kalian bisa. Oh iya, jangan lupa ya, kalian nulis di LKPD-nya yang rapi ya nak ya. Tulisannya yang rapi karena nanti jawaban dari LKPD kalian akan kalian unggah di Google Classroom untuk dipresentasikan di jarak atau apa? Bukan, sebelumnya carilah jarak sabar. Ya, jarak Andi ke tiang. Nah, Andi ke tiang. Berarti yang mana? Andi ini ya. Jadi kita mencari ini. Nah, ini yang mau kita cari. Menggunakan apa coba? Di sini kan ada sudut ya. Ada sudut. Kemudian di sini belum diketahui ya. Belum diketahui. Misalkan aja seperti ini. Kalau dari sini sampai sini 120 ya. Nah, ini misalkan dengan X. Kita misalkan dengan X. Maka untuk yang di sini jarak tiang ke Maya itu kan 120 dikurangi X. Karena dari 120 dikurangi sama jarak Andi ke tiang. Nah, sudah. Jadi jarak Andi ke tiang itu ada ini. Kemudian jarak Maya ke tiang itu ada ini. Nah, baru nanti kalau sudah kita mencari tinggi ya. Menggunakan apa disamakan ya? Apa namanya? Pakai persamaan antara dua ini. Di sini kita nak tanyakan yang ini ya. Sisi depan, sudah? Ini kan sudah sisi sebelah depan. Yang sebelah sini dari sisi samping. Nah, maka kita gunakan kemudian apa? Depan sama samping. Depan sama samping. Tangan. Nah, berarti tangan 60 sama apa? Ya, jadi apa lah? Ya. Ini tingginya misalkan ada dibagi sebenarnya ya, kita menggunakan alat ya, menggunakan alat kita melihatnya dari atas kayak ini ya, otomatis nanti tingginya itu juga harus dihitung. Iya, ditambahkan. Jadi setelah ketemu tinggi tiangnya tadi, tinggi tiang yang sudah kita cari harus ditambah dengan tinggi tiang. Karena kita melihatnya ini kan ada jaraknya dari tanah sampai mata kita, ini kan ada jaraknya. Nah, itu nanti ditambahkan seperti itu. Beda cerita kalau kalian melihatnya itu sambil rebahan, sambil tiduran, kepala kalian di tanah. Nah, kalau tiduran maka tidak perlu ditambahkan dengan tinggi kita.
tiapnya ya, kita mau tinggi tiap ini berapa, nanti ditambah dengan tinggi orang itu gitu. Kalau untuk jarak ini kan dari sini ke sini itu 120 meter. Nah, bisa kita ibaratkan misalkan dari siapa ini? Ini Andi apa Maya ini? Andi, kasih keterangan ya. Dikasih keterangan Andi, Maya. Nah, jarak Andi ke tiang itu kita misalkan X. Nah, apa aja? X berarti dari tiang ke Maya ini adalah 120 dikurangi X. Ya, kalau kita misalkan dari Andi ke tiang X pasti dari tiang ke Maya itu 120 dikurangi X. Nah, itu. Waktunya untuk presentasi, silakan untuk masalah satu ya. Bu Ita tidak akan menunjuk siapa yang akan presentasi terlebih dahulu, tapi Bu Ita akan mempersilahkan ya siapa yang ingin presentasi terlebih dahulu. Nanti akan ada poin tersendiri untuk kelompok yang berani tampil pertama kali untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, seperti itu. Untuk masalah yang pertama, silakan kelompok mana yang mau presentasi? Oke, kelompok 3 luar biasa ini. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, perkenalkan, saya Diana Gata Sama dari kelompok 3. Saya dari Surabaya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang masalah pesawat. Nah, jadi itu masalahnya Andi dan Maya melihat sebuah pesawat dengan informasi masing-masing adalah 60 derajat dan 30 derajat. Andi berdiri di sebelah badan dan Maya berdiri di sebelah siang. Jika jarak antara Andi dan Maya adalah 120 meter dan mereka sama yaitu 150 cm. Tentukan tinggi tiang tersebut. Ini X dan ini 100. Kita menggunakan tangan. Sambil Bu Ita tampilkan hasilnya di layar ya. Silakan bisa diamati. Sambil dilihat LKPD-nya masing-masing. Apakah bisa dengan cara eliminasi? Jawabannya bisa. Benar, saya dari saya. Tidak. Pertanyaan dari Abdan dulu sekali ya. Apakah bisa diselesaikan menggunakan cara eliminasi? Ya, karena tadi untuk kelompok 1, coba Bu Ita lihat ya. Kelompok 1 tadi mengerjakannya ya menggunakan metode substitusi ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dia menggunakan eliminasi? Nah, kira-kira apakah sama jawabannya atau tidak gitu.
Oke, ini jawaban dari kelompok 1 ya. Oke, jadi di sini ada persamaan 1 sama persamaan 2. Itu dieliminasi dengan cara yang dijumlahkan dan ketemu hasilnya ini. Habis itu dikerjakan terus sampai ketemu 30 akan tidak, itu T-nya. Jadi T sama dengan 30 akan tidak. Ini juga bisa. Nah, bagaimana untuk Ardan ya? Apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok 3? Ya. Sudah. Oke, alhamdulillah ya. Ada lagi pertanyaan? Masih membuka pertanyaan lagi? Masih ada yang mau bertanya lagi? Tidak? Ya, tidak. Kayaknya tidak ada. Silahkan bisa ditutup. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Lebihnya langsung kita kepada ini. Ya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya kelompok 3. Oke. Dari permasalahan 1 ya, nanti kelompok 3 mempresentasikan permasalahan 1. Nah, ternyata caranya seperti itu, gitu ya. Jadi selain bisa diselesaikan menggunakan cara substitusi, dia bisa juga diselesaikan menggunakan eliminasi. Gitu. Kemudian tadi juga ada pertanyaan dari Alif ya, yang tanya apakah tinggi pengamat itu harus selalu disertakan? Gitu. Jawabannya gimana tadi dari kelompok 3? Jika tidak, maka tidak digunakan. Oke. Jadi betul nggak jawaban dari kelompok 3? Masalah yang kedua. Kira-kira dari kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu? Oke, kelompok 1 dia udah siap ya. Ketua kelompoknya yaitu Rasya ya. Silakan kelompok 1 bisa dipresentasikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Rasya Samadji dan di sebelah saya ada partner saya yaitu Naila. Di sini kita akan menjelaskan yaitu cara menyelesaikan masalah 2. Soalnya adalah seorang pria berdiri di atas menara. Pria tersebut mengamati sebuah truk di posisi 1 dengan sudut depresi A yang berarti dilihat dari atas ke bawah. Ketika tan A sama dengan 1, terlihat bahwa truk yang diamati bergerak maju menuju dasar menara dan berada di posisi 2. 10 menit kemudian, sudut depresi dari truk adalah B dengan tan B sama dengan 5. Jika truk bergerak dengan kecepatan tetap, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai dasar menara adalah pertama-tama yaitu kita harus memahami soalnya. Dari soal maka bisa digambarkan bahwa yang dibentuk adalah sebuah segitiga. Ya, mungkin sambil bisa dilihat di layar LCD kalian ya. Di sini kita sudah tampilkan hasil jawaban dari kelompok 1. Gitu. Nah, sketsanya seperti ini ya di kelompok 1. Nanti bisa dicocokkan. Karena yang diketahui adalah sisi depan dan sisi samping, maka kita menggunakan rumus tan desa. Tapi karena tan itu sudah diketahui, yaitu tan A itu sama dengan 1, maka bisa dikatakan seperti ini. Tan itu kan diambil dari depan dan samping, berarti bisa diubah menjadi X per AC itu sama 1. Nah, lalu kita pindahkan, kita buat ini menjadi persamaan yaitu X sama dengan AC. Ini untuk permasalahan yang pertama sudah selesai. Lalu kita cari yaitu jarak truk terhadap menara saat sudut depresinya B adalah BC. Kita sebut saja T sebagai sisi depan BE, sebagai sisi depan B.
Sambil dipahami ya, karena nanti setelah ini kalian ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan yang berkaitan dengan materi hari ini. Dan kemarin. Sebagai sisi samping dari B, maka bisa ditulis seperti ini. BC sebagai sisi samping dari sudut B. Nah, karena yang diketahui adalah sisi depan dan sisi samping, maka kita harus mencari tannya. Nah, sementara tan B ini adalah 5, maka bisa dikatakan tan B itu adalah 5. Karena tan itu dari sisi depan dan sisi samping, itu sama dengan masalah yang pertama, maka kita bisa ubah seperti ini. T per BC sama dengan 5. Lalu kita bisa ubah lagi menjadi T sama dengan 5. Jadinya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersusah payah gitu ya menjelaskan supaya kalian bisa paham gitu ya. Jadi ini tadi hasil dari kelompok 1. Nah, cara pengerjaan kelompok 1 itu seperti ini ya. Dari kelompok lain apakah sama seperti ini atau berbeda? Ya mungkin bisa jadi ya jawaban kalian ada yang beda, nanti kita cek ya. Kalian kan sudah mengumpulkan semua di classroomnya. Nah, nanti kita cek apakah jawabannya sama semua seperti kelompok 1 ini atau ada yang berbeda. Kemudian dari kelompok 1 tadi ada 2 yang menanggapi ya. Yang pertama tadi dari Wisnu ya, itu bertanya kenapa sudut alfa dan betanya dipindahkan ke bawah gitu ya. Dan kelompok 1 sudah menjawab, jawabannya sudah tepat ya. Karena memang kalau di atas itu kita akan kesulitan untuk mencari ini jarak ya, jarak yang akan kita cari gitu. Jadi makanya kita pindahkan ke bawah. Nah, dari sini berarti kalian harus mengingat konsep apa? Konsep sudut yang besarnya sama. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, kenapa kita harus mencari panjang apa tadi? Nah, misalkan AB itu lebih dahulu. Ya betul tadi jawaban dari kelompok 1 ya. Kalau AB-nya nggak diketahui, nanti kita tidak bisa mencari kecepatan. Kalau kita nggak bisa nyari kecepatan, maka kita tidak bisa mencari waktu. Ya, padahal yang ditanyakan adalah waktunya itu, gitu ya. Oke. Ya, beri applause buat kelompok 1. Setelah ini ya, ini sudah selesai semuanya, sudah dibahas dari masalah 1 dan masalah 2. Nah, selanjutnya ya, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan? Tidak. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan, sekarang silakan kalian boleh mengeluarkan HP kalian masing-masing. Silakan boleh mengeluarkan HP-nya. Nah, seperti tadi yang sudah kita sampaikan bahwa setelah selesai mempresentasikan ya, kalian akan ada soal evaluasi ya. Soal evaluasinya sudah kita sediakan di classroom. Dan sepertinya sudah muncul ya, coba bisa dilihat di kelas 10 Ibnu Haytham. pendapat dari kalian masing-masing untuk mengisi refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk
refleksi pembelajarannya juga sudah ada di classroom kalian. Itu berdampingan dengan soal evaluasi, ya. Bisa kalian lihat di sampingnya soal evaluasi itu ada pertanyaan tentang refleksi pembelajaran pada hari ini. Isinya apa ya? Isinya tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan. Apakah kalian sudah paham dengan materi kita? Kemudian apakah kalian tertarik dengan pembelajaran yang kita lakukan? Kemudian hal-hal apa saja yang membuat kalian tertarik? Nah, silahkan isi sesuai pendapat kalian masing-masing. Itu ya, jadi untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Kita sudah membahas soal-soal lumayan ya. Ada berapa berarti totalnya ya? Ada 2 masalah, kemudian ada 5 soal evaluasi seperti itu. Nah, semoga dengan soal-soal tadi bisa menambah keilmuan kalian tentang perbandingan trigonometri. Untuk pertemuan besok ya, karena materi kita sudah selesai, jadi materi tentang trigonometri kalian itu sudah selesai. Kemarin kita sudah membahas tentang perbandingan trigonometri sudut siku-siku. Masih ingat ya, kalau sin diperoleh dari sin depan ke kiri, cos dari samping ke miring, tan dari depan ke samping. Oke, itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Sudah ya, dari sudut 0 sampai 90 derajat. Kemudian kita juga sudah membahas tentang relasi, sudut berelasi dari sudut 90 derajat ke atas gitu ya, 90 derajat sampai 360 derajat. Kemudian kita juga sudah belajar tentang aplikasi perbandingan trigonometri. Salah satunya aplikasinya ya pada masalah yang sudah kalian kerjakan. Jadi untuk materi trigonometri ini sudah selesai semua. Oleh karenanya minggu depan itu kita akan mengajarkan penilaian untuk materi perbandingan trigonometri. Jadi silakan bisa disiapkan ya, kalian belajar semua, dipelajari dari awal sampai akhir pembelajaran kita hari ini. Ya, kalau tidak ada, kita tutup bersama pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih, hari ini sudah sangat baik sekali ya, mengikuti pembelajaran dengan baik, sudah mendengarkan, sudah menyimak teman-teman yang berdiskusi ya, dan sudah mengerjakan evaluasi yang sudah kita berikan ya. Beri aplaus untuk diri kalian masing-masing ya. Selamat ya, kalian sudah menyimak pembelajaran selama 2 jam ini. Baik, kita akhiri sampai di sini pertemuan kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.